Diduga alami remblong, sebuah truk tronton pengangkut 20 ton semen menabrak warung dan rumah warga di Suela, Lombok Timur. BMKG Kantor Wilayah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini dan memprediksi intensitas curah hujan tidak begitu tinggi. Salam jumpa pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasi inilah Anyus NTV selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, diduga alami remblong, sebuah truk tronton pengangkut 20 ton semen menabrak warung dan rumah warga di Kecamatan Suela, Lombok Timur. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 6 orang mengalami luka serius. Warga sekitar dan pengguna jalan berjibaku mengevakuasi para korban setelah truk tronton menabrak warung dan rumah warga di Jalan Raya Suela, Lombok Timur. Insiden kecelakaan lalu lintas ini bermula dari truk tronton memuat 20 ton semen dari Lombok Barat menuju arah Suela, Lombok Timur. Saat tiba di dekat TKP, tiba-tiba truk mengalami remblong dan menabrak warung kopi dan rumah warga hingga truk terperosok ke parit. Akibatnya 1 orang tewas dan 6 orang termasuk pemilik warung dan bocah 5 tahun mengalami luka serius dilarikan ke rumah sakit menjalani perawatan intensif. Selain mengakibatkan korban jiwa, insiden ini juga mengakibatkan minibus pemilik rumah dan 2 motor yang diparkir di depan warung rusak, sementara truk tronton ringsek di bagian depan dan bak mobil. Petugas gabungan dari tim SAR, polisi dan petugas damkar dibantu warga membantu proses evakuasi truk tronton yang terperosok ke parit. Kami laporkan telah terjadi kondisi membahayakan manusia berupa laka lantas yang terjadi di Desa Suela, Kecamatan Suela. Ada sebuah truk bermuatan bahan bangunan berupa semen mengalami remblong kemudian menabrak sebuah warung. Dan kami mengkonfirmasi bahwa jumlah korban berjumlah 6 orang, 1 orang meninggal dunia, 5 orang mengalami luka-luka dan dalam penanganan medis. Kini kecelakaan tunggal ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral sejumlah pelajar sekolah menengah atas mengalami luka bacok senjata tajam dari pelajar lain saat melintasi di Jalan Peta Utara, Pegadungan, Jakarta Barat. 5 orang pelajar terduga pelaku berhasil diamankan setelah motornya dihalangi mobil warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pelajar sekolah menengah atas menjadi korban pembacokan oleh kelompok pelajar lain di Jalan Peta Utara, Kalideres, Jakarta Barat. Melihat ada pelajar yang terluka, warga sekitar berusaha menangkap para pelajar. Para pelajar yang mengendarai motor berusaha kabur, namun gagal karena dihalangi mobil milik salah satu warga. 5 orang pelajar berhasil ditangkap warga, sementara sisanya berhasil melarikan diri. Tempat itu menyerang, pakai senjata besar yang sudah ditajemin. Biasa, terus kebetulan lagi di lokasi warga setempat membantu mengamankan. Jangan sampai korban tambah parah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kelima orang pelajar yang tertangkap langsung dibawa ke kantor polisi sektor Kalideres. Sementara 2 orang pelajar yang menderita luka telah dibawa ke rumah sakit Cengkareng untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan di IKN, permintaan jasa rental mobil mewah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur melonjak. Harga sewa mobil meroket dari 15 juta menjadi 35 juta rupiah per harinya.
Satu unit mobil SUV Land Cruiser keluaran tahun 2024 ini telah terpesan dan mobil ini akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Jika di hari normal, harga sewanya hanya 15 juta per hari, namun kini meroket menjadi 35 juta rupiah per hari. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini dipusatkan di IKN Kalimantan Timur, membuat permintaan jasa sewa mobil meningkat drastis. Pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan, Kalimantan Timur pun ketiban rezeki nomplok. Pengusaha rental mobil mengaku kewalahan memenuhi permintaan sewa mobil untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan di IKN. Hampir seluruh pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan telah terpesan 100%. IKN ini. Betul, pertumbuhan selama ada IKN ini kita permintaan unit sangat pesat. Dari jenis mobil MPV, SUV, sangat banyak permintaan untuk mensupport mobilisasi ke IKN Balikpapan. Tingginya permintaan jasa rental mobil jelang upacara Hari Kemerdekaan di IKN membuat para pengusaha jasa rental mobil meraup omset ratusan juta rupiah per hari. Dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Niga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan jabatan. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi sudah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Menggunakan nasib Peggy, carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa yang kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kantor Wilayah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini dan memprediksi intensitas curah hujan tidak begitu tinggi karena munculnya gelombang ekuator Rossby. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kantor Wilayah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini terjadi hujan lebat dan angin kencang meski masih musim kemarau pada awal bulan ini. Meski intensitas curah hujan diprediksi tidak begitu tinggi mencapai 20 mm per jam, namun curah hujan musim ini diklaim merata di seluruh wilayah di Provinsi NTB, kecuali di Kabupaten Bima dan Dompu. Kondisi ini disebabkan oleh munculnya gelombang ekuator Rossby yang menyebabkan pemanasan skala lokal dan mempengaruhi proses pengangkatan massa udara hingga terjadi hujan. BMKG mencatat curah hujan akan terus terjadi selama 10 hari mendatang dan akan disusul kembali oleh hari tanpa hujan yang dapat menimbulkan kemarau panjang dan kekeringan ekstrim. Untuk Lombok Barat itu aman karena kemarin sudah turun hujan, jadi di puncak musim kemarau ini kemungkinan itu masih aman, jadi tidak kering gitu. Intensitas hujan yang kemarin terjadi di Kabupaten Lombok Barat itu dengan intensitas menengah. Dari 51 hingga 75 mm per dasar. Untuk mengatasi adanya dampak dari cuaca ekstrim, Pemda Lombok Barat menyiapkan skema tanggap bencana melalui Dinas Sosial. Selain meminta warga untuk hemat menggunakan cadangan air, Pemda juga menghimbau waspada dampak cuaca ekstrim yang disebabkan oleh hujan lebat dan angin kencang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Jelang pemilihan kepala daerah serentak, Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah meminta ke Dinas Dukcapil untuk segera perbarui data kependudukan pemilih, menyusul ditemukannya sejumlah pemilih memiliki alamat KTP yang berbeda tempat mereka memilih. Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Tengah segera membantu penyelenggara pemilu untuk mengupgrade data kependudukan pemilih yang memiliki alamat KTP berbeda dengan alamat saat ini. Hal ini menyusul jadwal pemilih kepala daerah yang semakin dekat. Selain itu, jika mengacu pada pemilu sebelumnya, sejumlah pemilih ditemukan memiliki alamat KTP berbeda dengan tempat mereka memilih atau pemilih lintas desa sehingga membuat proses pemilihan sempat tertunda.
Peristiwa tersebut menjadi atensi bersama pada pemilu ini agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Sementara itu, data pemilih lintas desa yang merupakan rekomendasi dari Bawaslu sebelumnya juga telah diserahkan ke Dinas Dukcapil sebagai pihak berwenang pada proses perbaikan Adminduk. Nah, ini menjadi atensi kita bersama, terutama di penyelenggara, karena kita mendorong kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Dukcapil untuk segera membantu penyelenggara untuk mengupdate data kependudukan kita. Adapun saat ini KPU juga telah mempersiapkan untuk proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah yang dijadwalkan akan mulai dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, Bawaslu Lombok Barat rekomendasikan KPU untuk perbaiki data pemilihan hasil pencoklitan yang telah di pleno tingkat desa dan kecamatan. Pasalnya banyak warga yang datang belum dicoklit langsung. Berdasarkan pertimbangan berbagai dasar hukum termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Bawaslu Lombok Barat keluarkan himbauan agar KPU Lombok Barat segera melakukan penyesuaian terhadap daftar pemilih berdasarkan hasil pengawasan. Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami menjelaskan bahwa himbauan ini bertujuan agar KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan penyesuaian terhadap daftar pemilih berdasarkan hasil pengawasan. Ketua Bawaslu Lombok Barat merekomendasikan ke KPU Lombok Barat memasukkan daftar pemilih baru yang belum terdaftar dalam daftar pemilih hasil pemutahiran atau DPHP. Selain itu, Bawaslu juga meminta KPU untuk mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS di masing-masing kecamatan sesuai Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2024 tentang persiapan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS pemilihan tahun 2024. Prosedur, mekanisme, dan tata cara dalam melakukan pencoklitan itu harus berkesesuaian juga dengan regulasi yang ada dengan PKPU-nya. Nah, di lapangan kami menemukan beberapa dan banyak hal yang memang harus kita perbaiki secara bersama-sama, baik itu di tingkatan Pantarlih, PPS, maupun nanti di pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bawaslu juga mendorong agar jajaran setingkat di bawahnya seperti PPK dan PPS untuk melaksanakan pleno daftar pemilih hasil pemutahiran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh
luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 1 bulan jelang perhelatan MotoGP, pihak penyelenggara gencarkan penjualan tiket. Hingga bulan Agustus ini, tiket yang sudah terjual sebanyak 30% atau sekitar 36.000 tiket. Tiket MotoGP di sirkuit Mandalika 2024 kini telah terjual 30% atau sebanyak 36.000 tiket. Dari sekian banyak jenis tiket, tiket VVIP Premier Class dipastikan ludes terjual. Penjualan tiket yang cukup tinggi yaitu untuk jenis tiket di Grandstand A dan B dengan progres penjualan hampir menyentuh 60%. Sementara itu untuk penjualan tiket MotoGP terus digencarkan pihak penyelenggara dengan memberikan diskon dan promo. Deputi General Manager The Mandalika, Mamit Hussein menjelaskan, pihak penyelenggara tengah menargetkan penjualan tiket untuk tribun reguler atau standar grandstand untuk masyarakat NTB. Selain itu, untuk mempercepat penjualan tiket, penyelenggara juga akan bekerja sama dengan sejumlah agen agar mempercepat pendistribusian tiket MotoGP ini. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa perusahaan Lombok untuk bergerilya untuk beli grup package Pak. Yang udah pasti kan grup package itu kan harganya pasti lebih bisa di affordable lah gitu kan untuk racing-racing yang sifatnya racing-racing yang tempatnya festival gitu kan. Sedangkan kalau yang grandstand atau VIP kita sebenarnya udah habis Pak gitu kan. Karena itu VIP sudah habis. Grandstand A juga yang paling tinggi penjualannya Pak, justru Pak. Gitu AB itu paling tinggi gitu kan. Jadi kita nggak ada masalah di premium sebenarnya. Masalahnya adalah yang reguler Pak. Karena kan emang reguler kita targetkan untuk masyarakat Lombok. Masyarakat dihimbau untuk segera membeli tiket mulai saat ini lantaran harga tiket masih promo, sedangkan pembelian tiket menjelang hari H dikhawatirkan naik dari biasanya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut sekitarnya. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan.
Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kali Buddha dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.